Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah beri kesempatan kita untuk berkumpul pada kesempatan malam hari ini untuk membaca Mandhumah Abi Ishaq Al-Ilbiri yang disebut dengan Ta'iyatu Al-Ilbiri. Ini ditulis oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Mas'ud At-Tujibi Al-Gharnati dari Granada, dari Andalusia, Al-Ilbiri. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharaini amin. Jumlah baitnya ada 112 dan ini termasuk syair yang berbahar wafir. Di bukhur syi'ri wafiruha jamilu mufa'alatun fa'ulun gitu. Wazan syairnya ya, mufa'alatun fa'ulun. Bukhur syi'ri wafiruha jamilu. Ini ditulis oleh Abu Ishaq, namanya Ibrahim Ibn Mas'ud Ibn Sa'ad, ada yang bilang Ibn Sa'id juga. Ibrahim bin Mas'ud bin Sa'ad atau bin Sa'id At-Tujibi Al-Qarnati Al-Ilbiri rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar berkenan memberi kita ilmu yang bermanfaat dan memberi manfaat atas ilmu yang kita pelajari, dan semoga Allah berkenan menambahkan ilmu kepada kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Barakallahu fikum. Qasidah ini telah disanjung oleh beberapa ulama, diantaranya Syekh Abdullah bin Abdus Samad Kanun Al-Maghribi. Beliau orang Maroko. Ya, ini beliau seorang yang pandai dalam ilmu fikih, dalam masalah sastra juga. Jadi ahli agama juga ahli sastra begitu. Tapi dengan keahlian beliau dalam bidang sastra itu, kemudian beliau menyanjung qasidah ini. Beliau mengatakan hadhil qasidatu min ahsani ma qalahul Arab. Ini adalah termasuk qasidah yang paling bagus yang diucapkan oleh orang Arab. Wala a'rifu qasidatan tudaniha min qasaidil hikami wa suhni wal mawa'id illa qasidata Abil Fathi Al-Busti yang berjudul Unwanul Hikam. Dan aku tidak mengetahui ada satu qasidah yang mirip dengan qasidahnya Al-Ilbiri ini, yang berisi tentang hikmah, zuhud, dan nasihat, kecuali satu qasidah yang mirip, yaitu qasidahnya Abul Fath Al-Busti yang berjudul Unwanul Hikam. Insyaallah kalau kita selesai dari Ta'iyatu Al-Ilbiri ini, kita pindah ke Unwanul Hikam. Ya, jadi ini adalah qasidah yang sangat luar biasa, yang disebut sebagai termasuk qasidah yang paling bagus. Gitu. Kemudian salah satu pensyarah dari Ta'iyah Al-Ilbiri ini, namanya Syekh Mustafa bin Muhammad Mubram, dia mengatakan, wa man ta'ammala fi abyatihi ra'a annahu qad istamala min al-hikami wal mawa'idi wa tadhkir wa bayani hali dunya wa ahamiyatil ilmi wal hikami wa durari syai'il kathir. Siapa saja yang memperhatikan bait-bait yang ditulis oleh Al-Ilbiri ini, maka dia akan melihat bahwasannya bait-baitnya itu sudah mencakup banyak hal. Ada hikmah, kata-kata mutiara gitu, ada nasihat, ada juga peringatan gitu. Kemudian ada penjelasan tentang karakteristik dunia dan pentingnya kita menimba ilmu.
dan banyak sekali hal di sana. Maka apabila idza i'tana biha talibul ilmi wa sami'aha walau sama'an fa innahu sayuhasilu minha insyaallah ta'ala khairan katsira. Maka siapa saja dari talibul ilmi yang mau memperhatikan bait-bait dari Al-Ilbiri ini atau mendengarnya walau sekedar mendengar saja, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak insyaallah. Jadi yang kita pelajari ini adalah satu mandumah, satu syair yang sangat penting sekali bagi seorang talibul ilmi. Bahkan dulu para ulama itu mewajibkan muridnya untuk menghafalkan qasidah Ta'iyah Al-Ilbiri ini sebelum belajar yang lain, sebelum belajar fikih, sebelum belajar nahwu, sebelum belajar tafsir, sebelum apa, mereka wajib hafal Ta'iyah Al-Ilbiri ini supaya tertanam motivasi kuat dalam diri mereka untuk menuntut ilmu dan juga tertanam adab-adab sebagai seorang thalibul ilmi sehingga nantinya ilmu yang dipelajari dari gurunya itu betul-betul ilmunya itu bermanfaat, membekas dan bisa memberi pengaruh kepada si diri thalibul ilmi ini sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Maka hendaknya kita juga bersemangat untuk menghafalnya. Dan uniknya qasidah ini dulu sangat masyhur sekali di zaman beliau. Itu sangat masyhur sekali sampai-sampai tadi para ulama mewajibkan para muridnya untuk menghafalnya. Akan tetapi setelah beberapa waktu berlalu, kemudian qasidah ini dilupakan oleh manusia. Tidak ada lagi yang menyebutnya. Sampai akhirnya ada seorang ulama yang menyebutkan penggalan dari bait ini. Maka dicari oleh orang sehingga akhirnya pada zaman sekarang qasidah ini kembali masyhur lagi. Kembali dikenal lagi juga karena qasidah ini Ta'iyah Al-Ilbiri ini termasuk dari matan talibul ilmi yang dihafalkan di Madinah Munawwarah ya. Baik, barakallahu fikum. Kita berpindah kepada mandumahnya. Bait pertamanya beliau mengatakan tafuttu fuadakal ayyamu fatta wa tanhitu jismaka sa'atu nahta. Tafuttu artinya tud'ifu atau taksiru. Lawan darinya adalah qawwa. Qawwaka. Kemudian tanhitu maknanya tasyukku. Artinya bergantinya hari telah melemahkan hatimu. Berlalunya waktu telah memahat tubuhmu. Jadi waktu-waktu yang terus silih berganti, terus berlalu itu membuat manusia itu lemah. Baik lemah badannya atau lemah juga hatinya. Ini sesuai dengan kata Al-Hasan Al-Basri. Dia mengatakan, Yabna Adam, innama anta ayyamun. Wahai anak Adam, wahai manusia, kau ini seperti hari-hari. Kullama dhahaba yaumun, dhahaba ba'duka. Kalau pergi suatu hari sudah habis, maka habis juga sebagian darimu. Sebagian darimu hilang juga. Ini makanya digambarkan oleh beliau seperti memahat tubuh gitu. Waktu-waktu yang berlalu itu seperti memahat tubuh seorang. Kita tahu kalau orang mahat kan dipukul pakai alat pahat ya, pukul pakai palu, kemudian setelah dipahat dicongkel. Nah, bagian tubuh kita itu seperti itu. Kekuatannya dicongkel sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya ketika seorang memasuki usia tua, usia senja gitu, maka semakin berkurang kekuatan tubuhnya. Kadang ada yang pikun juga gitu ya. Ada yang kembali seperti anak-anak. Maka di sini beliau mengingatkan bahwa hari-hari terus berlalu akan membuat tubuhmu semakin lemah. Gitu. Kemudian watad'ukal manunu du'a sidqin ala yasahi anta uridu anta.
Kematian memanggilmu dengan panggilan yang benar. Manun maknanya al-maut. Kematian memanggilmu dengan panggilan yang benar. Panggilannya apa? Ya sahi, anta urid. Wahai teman, engkau yang aku inginkan. Diulang lagi, anta, kau. Tidak pengen yang lain gitu. Di setiap saat kita itu bisa dijemput oleh malakul maut, gitu ya. Maka di sini beliau mengingatkan bahwa umur kita itu kita tidak tahu sampai kapan, maka dan kondisi kita juga semakin hari semakin melemah, maka waktu-waktu kita itu yang ada sangat berharga, jangan disia-siakan gitu. Dan dari sini juga kita memandang aneh ya orang-orang yang ketika uh, ulang tahun mereka merayakan ulang tahunnya, padahal ketika uh, tanggal kelahirannya itu berulang lagi di datang hari ulang tahunnya itu harusnya dia bersedih karena berarti jatah hidupnya semakin berkurang. Dan kurang tepat kalau dibilang ini sebagai bentuk rasa syukur karena Allah memberi jatah hidup saya setahun lagi. Saya mensyukuri atas nikmat Allah yang Allah beri. Tapi di saat itu kita harus paham bahwasanya sebenarnya di hari ulang tahun itu jatah hidup kita semakin berkurang. Kita semakin dekat kepada kematian. Gitu. Ya. Selanjutnya dia mengatakan araka tuhibbu irsan dada khidrin abatta talaqahal akya subatta. Aku melihat engkau mencintai pengantin yang tertutup, yang orang-orang cerdas telah menceraikannya dengan talak bain. Talak bain itu talak yang tidak bisa rujuk lagi. Talak baru sekali, kemudian uh, kedua belah pihak berubah pikiran, akhirnya mereka kembali lagi, itu rujuk itu masih bisa. Tapi kalau sudah diceraikan talak 3, maka nggak bisa rujuk lagi. Kecuali harus si istri itu menikah lagi dengan orang lain, diceraikan oleh suami yang baru bisa kembali lagi. Ya, jadi aku melihat engkau mencintai pengantin yang tertutup. Pengantinnya tertutup, artinya pengantin itu sendiri sebenarnya nggak suka sama kamu gitu. Tapi kenapa kamu suka banget sama dia gitu? Dan yang dimaksud di sini adalah dunia. Yang dimaksud adalah dunia. Jadi aku lihat kamu cinta sekali terhadap dunia. Padahal dunia itu sendiri tidak menginginkanmu. Dan dunia itu telah diceraikan oleh orang-orang yang cerdas. Ini diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib ya, bahwasanya beliau mengatakan ya dunia, abi ta'arrati, wahai dunia, apakah kepadaku kau datang? Amli tasyawwaqti, apakah kau merindukan aku? Hayhat, hayhat. Alangkah jauhnya hal itu. Gurri ghairi. Cobalah untuk perdaya orang lain selainku. Qad batattuki thalathan. Aku telah menceraikanmu talak 3. La raj'ata li fika. Yang tidak mungkin ada rujuk lagi terhadap kamu. Kenapa diceraikan oleh dunia itu diceraikan oleh beliau? Alasannya fa'umruki qasir. Umurmu wahai dunia itu sangat pendek. Wa'ishuki haqir. Hidupmu sangat hina. Wa khataruki kabir. Tapi bahaya yang ada padamu itu sangat banyak. Ahid min qillati zad wa bu'lis safar. Alangkah sedikitnya bekal hidup. Alangkah sedikitnya bekal dan alangkah jauhnya perjalanan yang akan ditempuh di akhirat nanti. Ya, orang-orang yang cerdas itu menceraikan dunia, tidak tertipu terhadap dunia, tidak punya target-target duniawi yang terlalu muluk-muluk gitu. Udah punya motor misalnya pengen punya mobil pengen punya pesawat. Tidak seperti itu. Orang-orang yang cerdas itu memandang dunia hanya sebagai wasilah untuk menyeberang ke negeri akhirat saja. Seperti kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, yang mengatakan
Inna lillahi ibadan futana. Sungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang cerdas. Apa ciri-ciri mereka? Tallaqud dunya wa khaful fitnah. Mereka menceraikan dunia. Mereka menceraikan dunia dan takut terhadap fitnah-fitnah. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Mereka melihat dunia ini, memperhatikan dunia ini, merenungi dunia ini, dan mereka tahu bahwasanya dunia ini bukan tempat tinggal mereka untuk selamanya. Maka mereka jadikan dunia ini seperti lautan yang harus mereka seberangi dengan menggunakan amal soleh supaya bisa sampai kembali ke surga. Ya, jadi dunia itu sekenalnya saja, sekedar kita bisa melanjutkan ibadah, melanjutkan hidup. Tidak perlu memburu fasilitas yang mewah. Selanjutnya beliau mengatakan, tanamu dahrawaihaka fi ghatitin biha hatta idza mitan tabahta. Sungguh celaka, kau tidur mendengkur sepanjang hidupnya, kau tidur mendengkur sepanjang hidupmu. Sampai ketika mati baru kau tersadar dari tidurmu. Di sini beliau mencela ya, orang yang terlalu banyak tidur, terlalu banyak tenggelam dalam kelalaian. Jadi sebagai thalibul ilmi harusnya banyak begadang malam, seperti disampaikan oleh Imam Syafi'i. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali, wa man talabal ula sahirul layali. Sesuai dengan kadar kesungguhanmu, kau akan memperoleh cita-cita yang tinggi. Siapa saja yang punya harapan tinggi, maka dia akan rajin begadang di malam hari. Begadangnya untuk membaca ilmu, ya, mempelajari ilmu, bukan begadang untuk hal yang lain. Itu kalau mau sukses dalam menuntut ilmu. Maka di sini beliau mencela thalibul ilmi yang malamnya berlalu dengan tidur nyenyak sepanjang waktu, baru bangun ketika subuh. Bahkan parahnya lagi, ada yang tidak bangun, baru sadar kalau dia itu lalai ketika dia sudah mati. Ketika dibangunkan oleh malaikat yang bertanya, Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Baru dia sadar, saya sudah mati. Selama ini ngapain aja? Selama ini di dunia ternyata terlalu banyak tidur. Ya. Dan bait terakhir untuk malam hari ini, bait kelima, di sini beliau mengatakan, "Fakam la anta mahdu'un wa hatta mata la tar'i anha wa hatta." Maka sungguh engkau terperdaya olehnya, dan sampai kapan engkau akan kembali ke jalan yang benar. Jadi beliau mengulang kembali ya, nasihat tentang tentang kematian. Karena kata Rasulullah SAW, kafa bil mauti wa'idun. Cukuplah kematian itu sebagai pemberi nasihat. Ya. Juga dalam riwayat lain Rasulullah SAW menyebutkan, "Aktsiru min dzikri hadhil ladzat." Berbanyaklah mengingat penghancur kematian. Kenapa? Karena kalau banyak mengingat kematian, itu akan memotivasi seseorang untuk berbuat kebaikan dan menahan diri dari berbuat keburukan. Ya. Suatu ketika Al-Fudail bin Iyad berkata kepada seorang laki-laki, "Kam umruka?" Berapa umurmu? Maka laki-laki itu menjawab, "Sittuna sanah." 60 tahun. Al-Fudail bin Iyad mengatakan lagi, "Idan anta mundu sitina sanatan tasiru ilallah, tusiku antasil." Jadi kamu selama 60 tahun itu, kamu berjalan menuju kepada Allah, dan sekarang ini kamu sudah hampir sampai. Maka laki-laki itu tersentak dan mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fudail bin Iyad mengatakan lagi, Ya akhi, hal arafta ma'na? Wahai saudaraku, apakah kau tahu makna dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Maka laki-laki itu menjawab, Na'am, araftu anni lillahi abdun. Aku tahu bahwasanya aku ini adalah hamba Allah. Wa inni ilaihi raji'un. Dan aku akan kembali kepadanya. Maka Fudail bin Iyad mengatakan, Ya akhi, man arafa annahu lillahi abdun wa annahu ilaihi raji'un, arafa annahu mawqufun baina yadayhi.
Hai saudaraku, orang yang paham bahwasanya dia itu adalah hamba bagi Allah dan bahwa dia akan kembali kepada Allah, maka dia akan tahu bahwasanya dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man arafa annahu mauqufun arafa annahu mas'ul. Dan kalau tahu bahwasanya dia akan berdiri di hadapan Allah, dia akan tahu bahwasanya Allah akan bertanya kepadanya. Wa man arafa annahu mas'ulun falyu'id lis-su'ali jawaba. Dan siapa yang paham bahwasanya dia akan ditanyai oleh Allah, hendaklah dia mempersiapkan jawabannya. Wa bakar rajulu, maka laki-laki itu menangis. Qala ya Fudail, wa mal hila? Wahai Fudail, lalu apa jalan keluarnya? Qala al-Fudail yasira. Jalan keluarnya mudah sekali. Laki-laki itu bertanya lagi, apa itu jalan keluarnya? Maka Fudail mengatakan, antattaqillah fima baqiya. Yaghfirullahu laka ma qad madha wa ma qad baqi. Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah di sisa umurmu. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan dosa yang mungkin akan kau lakukan di sisa umurmu. Yang penting memperbanyak takwa di akhir hidup. Dan di antara bentuk ketakwaan yang memudahkan sekali kita untuk menuju ke surga sehingga mendapat ampunan Allah adalah talibul ilmi, talabul ilmi, menuntut ilmu ya. Maka di bait yang ke-6 nanti beliau akan mulai memotivasi kita untuk menuntut ilmu. Mana beliau mengatakan, Aba Bakrin da'autuka law ajabta ila ma fihi hadduka law aqalta. Hai Abu Bakar, aku mengajakmu kepada sesuatu yang seandainya kau penuhi panggilanku, maka kau akan mendapatkan keberuntungan jika kau memahaminya, yaitu ila ilmin takunu bihi imam. Aku mengajakmu untuk menuntut ilmu yang dengannya kau akan menjadi imam, muta'an yang ditaati, in amarta wa in nahaita. Jika engkau memberi perintah ataupun engkau memberi larangan, kau akan ditaati. Sampai sini dulu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Karena sudah adzan, jadi kita tidak membuka tanya jawab. Insyaallah jika ada kesempatan maka pada pertemuan berikutnya kita akan mulai jam 6:15 insyaallah, 18:15 karena sekitar segitu selesai maghrib di sini. Fa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.